Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang didapatkan bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran 3 dan 4, kalian akan belajar muatan PKN dan juga muatan IPS. Nah, untuk muatan PKN di pembelajaran 3 dan 4 itu sama, tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Jadi Bu Vina jadikan satu nih ya, untuk muatan PKN. Muatan IPS juga gitu, hampir sama nanti di pembelajaran 3 dan 4. Pada pembelajaran 3 dibahas lebih rinci tentang perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Setiap manusia memiliki hak, memiliki kewajiban, memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Sedangkan tanggung jawab ini adalah kondisi kalian sedang menanggung kewajiban atau sedang melaksanakan kewajiban dan mempertanggungjawabkan apa yang telah kalian lakukan. Gampangnya begini, kalau hak itu adalah sesuatu yang kalian dapatkan. Kalau kewajiban itu adalah sesuatu yang kalian harus lakukan. Sedangkan tanggung jawab ini adalah perbuatan dari kewajiban. Oke, kita bahas dari contoh aja ya. Contoh haknya yang pertama memperoleh udara bersih. Kewajiban kalian adalah menjaga kebersihan lingkungan. Nah, bentuk perilaku dari menjaga kebersihan lingkungan adalah melakukan kerja bakti. Jadi tanggung jawab ini bentuk perilakunya. Perilaku yang mencerminkan kalian melaksanakan kewajiban. Jadi gitu ya, sudah tahu ya apa perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya di muatan PKN, ini untuk pembelajaran 4 masih sama kan? Tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, tapi ini lebih khusus lagi ya, sebagai warga masyarakat. Jadi ada hak sebagai warga masyarakat, ada kewajiban sebagai warga masyarakat, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, di gambar yang pertama itu ada kerja bakti. Hak yang bisa didapatkan adalah merasakan lingkungan yang bersih dan indah, serta bebas dari penyakit. Supaya mendapatkan hak tersebut, kalian harus melaksanakan kewajiban. Kewajibannya apa, Rek? Yaitu membersihkan lingkungan. Nah, bentuk tanggung jawabnya apa? Membersihkan selokan dan mengumpulkan sampah. Jadi, untuk ditanggung jawab itu adalah perilaku yang mencerminkan pemenuhan kewajiban. Oke, yang kedua sekarang. Musyawarah pembagian jadwal siskamling. Hak kalian dalam musyawarah itu mengajukan pendapat, boleh. Nah, itu berhak kalian. Kemudian kewajibannya apa? Mengikuti tata tertib musyawarah. Gak boleh gaduh, tidak boleh menyela ucapan orang lain atau pendapat orang lain. Ya kan? Kemudian untuk tanggung jawabnya yaitu menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Oke, selanjutnya di muatan IPS, ini kembali lagi di pembelajaran 3. Karena sama ya anak-anak, bentuk materinya sama. Bu Vina kelompokkan jadi satu, supaya anak-anak lebih paham. Karena materinya kalau PKN ya PKN, IPS ya IPS. Pembelajarannya saja yang beda. Materi IPS hari ini membahas tentang jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan atau individu dan kelompok. Untuk usaha perorangan itu merupakan usaha yang pengusahanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tidak melibatkan orang lain. Contohnya toko, bengkel, dan warung yang dikelola sendiri, dikelola oleh individu. Sekarang kalau firma itu didirikan oleh paling sedikit 2 orang, minimal 2 orang yang mendirikan. Soalnya firma, kalau usaha perorangan kan 1 orang boleh. Kalau firma paling sedikit 2 orang.
Dua orang ini ada yang menjadi pemberi modal, ada juga yang menjadi pengendali usaha atau yang menjalankan usaha. Nah, ini bisa tukeran nanti. Misalnya nih, Bu Vina sama Andin mau mendirikan firma. Bu Vina yang memberi modal buat Andin menjalankan usaha. Nah, suatu saat misalnya Andin punya modal lagi, Bu Vina yang menjalankan usaha, boleh. Ya, karena kerugiannya, risiko kerugiannya atau keuntungannya itu nanti kita akan tanggung bersama. Kalau firma gitu. Selanjutnya adalah CV. CV ini bisa disebut persekutuan komanditer atau bahasa Belandanya Komanditer Vennootschap. CV juga harus didirikan paling sedikit 2 orang, nggak boleh 1, harus 2. Nah, di dalam CV ini yang bikin beda dari firma, kalau CV ini ada anggota aktif sama anggota pasif, atau bisa dikatakan sekutu aktif sama sekutu pasif. Gampangnya kita anggap anggota aktif sama pasif saja ya, biar gampang. Kalau anggota aktif ini berperan menjalankan roda usaha, yang mengendalikan usaha. Kalau anggota pasif itu yang memberi modal. Contoh, Bu Vina bersama dengan Talita ingin mendirikan CV Kayu Jatiluhur. Nah, Talita ini adalah anggota aktif karena dia yang menjalankan usaha. Sedangkan Bu Vina ini adalah anggota pasif karena cuma memberi modal aja. Nah, kita berdua tidak boleh tukar posisi, nggak boleh, nggak bisa. Misalnya Talita mau pemberi modal dan Bu Vina mau jadi pengendali usaha, ya nggak bisa karena ini CV. Kalau firma boleh, ya bedanya itu. Oke lanjut, kalau PT ini perseroan terbatas. Nah, modalnya ini berasal dari beberapa orang dengan cara menjual saham. Pemilik sahamnya ini memiliki wewenang terhadap perusahaan dan berhak mendapatkan laba atau keuntungan. Itu contohnya ya, PT Pembangunan Jaya atau PT Tirta Investama. PT Tirta Investama ini PT yang mengeluarkan produk Aqua. PT Unilever, nah, bisa gitu ya. Kemudian untuk BUMN, BUMN ini adalah badan usaha milik negara. Nah, bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modalnya, modal usahanya ditanggung dan dimiliki oleh negara. Contohnya adalah PT KAI, kemudian Bank BRI, Bank BNI, ya itu juga termasuk badan usaha milik negara, Pertamina. Nah, sebenarnya ada lagi badan usaha milik daerah, BUMD, tapi tidak Bu Vina cantumkan di sini. Bu Vina ucapkan saja ya, bahwa kalau BUMD itu contohnya adalah PLN, karena ditangani oleh daerah. Ada PLN Kota Malang, ya kan? Kemudian PDAM, ada juga PDAM Kota Malang gitu ya. Jadi badan usaha milik daerah itu yang ditangani langsung oleh daerah. Kalau koperasi, koperasi ini adalah usaha yang berasaskan kekeluargaan. Nah, usahanya bersama-sama. Semua anggotanya wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Contohnya KUD, Koperasi Unit Desa. Pada pembelajaran keempat, kita akan membahas tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi di masyarakat ini ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau barang. Kalau konsumsi adalah kegiatan mengonsumsi atau menggunakan barang. Kalau distribusi, kegiatan menyalurkan barang yang berasal dari produsen kepada konsumen. Produsen ini adalah orangnya, ya orang yang membuat barang. Nah, konsumen ini adalah orang yang mengonsumsi. Yang menyalurkan itu adalah distributor, ya. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup yang baik dan sejahtera. Oke, sekarang kesejahteraan masyarakat sendiri itu merupakan suatu kondisi
terpenuhinya kebutuhan masyarakat, sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Adanya ketidakmerataan pendapatan serta kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda, ini juga mempengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat desa dan masyarakat di kota. Karena beda pemerataannya. Kalau di kota ini lebih cepat, karena segala akses terhadap sesuatu lebih mudah, sedangkan di desa ini terbatas. Maka dari itu, kesejahteraannya beda. Nah, adanya ketimpangan sosial seperti ini perlu diwaspadai, perlu diperhatikan oleh pemerintah, agar semua penduduknya bisa memenuhi kebutuhan hidup dan melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Terima kasih sudah menyimak video hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan selama di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.